Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Ubal channel yang dirahmati Allah. Pernahkah kita di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari untuk merenungkan tentang diri kita? Kalau belum pernah, mari kita sejenak. Saya mengajak untuk merenungkan siapa diri kita. Dari mana kita berasal, sedang apa kita di sini, dan hendak kemana kehidupan kita selanjutnya. Dalam video ini akan saya sampaikan tahapan-tahapan kehidupan manusia, mulai dari titik nol sampai garis finish, di mana nanti kita akhirnya akan berada. Ikuti video ini sampai selesai. Selamat menyimak. Para sahabat Kang Ubal Channel, dalam video ini kami akan tayangkan tahapan kehidupan yang dilalui manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Alam arwah atau alam ruh. Alam ruh adalah tahap pertama kehidupan manusia, yaitu alam sebelum roh manusia ditiupkan ke dalam kandungan. Di alam ini, manusia menunggu panggilan dari Allah untuk ditempatkan ke dalam jasad. Dalam ajaran Islam, alam ruh memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu: di alam ruh, manusia semua sama, tidak ada perbedaan tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya, karena ruh termasuk jasad halus yang tidak dapat diraba secara fisik. Di alam ruh, Allah mengambil sumpah kepada ruh manusia, yaitu apakah mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Setelah sumpah pengakuan tersebut, Allah memasukkan ruh manusia ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. 2. Alam rahim. Tahap pertama proses kejadian manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah. Nutfah berarti air mani atau benih manusia. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu nutfah, yang berarti sedikit air, atau setetes air. Dalam konteks penciptaan manusia, nutfah bisa merujuk pada sperma, nutfah laki-laki, sel telur, nutfah perempuan, campuran sperma dan sel telur. Dalam Al-Quran, nutfah dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian 40 hari berikutnya dari nutfah menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, yaitu gumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin Artinya, hai manusia,
Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. 3. Alam dunia. Setelah keluar dari alam rahim, manusia memulai babak baru menjalani kehidupan di dunia. Di dunia ini manusia menjalani hidup melalui proses yang berbeda-beda. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat tugas dari Allah, yaitu ibadah, dalam menjalani tugas di dunia. Manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Kehidupan di dunia ini akan menentukan tahapan hidup selanjutnya, setelah maut menjemput manusia. Karena sekecil apapun amal kebaikan manusia, maka akan dicatat sebagai amal baik. Begitu juga, sekecil apapun amal buruk yang dilakukan, maka akan dicatat sebagai amal buruk. Dalam surat Al-Zalzalah Allah telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam menjalani hidup manusia, Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya kepada jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran Allah telah mengajarkan kepada manusia dan menjelaskan dampak perbuatan baik dan buruk dengan segala konsekuensinya masing-masing, sehingga hidup itu adalah pilihan, maka manusialah yang menentukan pilihan itu. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Oleh karena itu, seharusnya manusia menyibukkan hidupnya dengan memperbanyak amal soleh, sebagai bekal untuk menatap tahapan kehidupan selanjutnya. 4. Alam barzah atau alam kubur. Alam kubur adalah tahapan kehidupan selanjutnya yang akan dilalui oleh umat manusia setelah meninggal dunia. Alam barzah disebut juga sebagai alam kubur atau alam perantara antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan di hari kiamat. Dalam kamus Al-Ma'ani, kata barzak artinya pembatas atau dinding, sehingga kata barzah
memiliki pengertian batas yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Firman Allah Surat Abasa ayat 21-22 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Artinya, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Saat berada di alam barzah, manusia hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Lantas, seperti apa gambaran manusia di alam barzah? Berikut ini penjelasannya. Kehidupan manusia selama berada di alam barzah tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Apabila seseorang memiliki keimanan yang saleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Selain itu, bahwa kehidupan alam kubur dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam, lalu terbangun menjelang fajar untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Sementara orang kedua tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memiliki banyak masalah. Orang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat, tetapi sebaliknya orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama itulah gambaran orang yang selama masa hidupnya di dunia selalu menjalankan syariat, mengerjakan amal soleh, sedangkan orang kedua menjadi gambaran orang yang semasa hidupnya mengingkari syariat dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Keadaan di alam kubur. Manusia akan berada di alam kubur sejak meninggal dunia sampai hari kiamat tiba. Menurut para ahli tafsir, satu hari di alam kubur setara dengan 1000 tahun di dunia. Namun, menurut Al-Ma'arij ayat 4, kehidupan di alam kubur setara dengan 50.000 tahun di dunia. Ayat ini diperuntukkan bagi orang kafir. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di alam kubur, manusia akan mengalami kenikmatan kebahagiaan dan pedihnya siksa kubur. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi setiap orang yang meninggal dan telah dikubur. Manusia akan ditanya tentang Tuhannya, Nabi dan Rasulnya, serta amalannya selama hidup di dunia. Manusia yang senang melakukan perbuatan dosa semasa hidupnya akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Manusia yang selalu mengerjakan amal saleh semasa hidupnya akan mendapatkan rahmat, seterusnya hingga kiamat tiba.